Halo Bu Herita, Bu Romian, gimana Bu? Halo Pak, selamat sore. Selamat sore Bu. Kira-kira pengalaman siapa nih Bu dalam mengambil keputusan Bu yang bisa kita berbagi cerita? Bu Romian gimana? Nggak ada pula kasusku Pak. Bu Herita gimana Bu? Kalau saya Pak, barangkali kasus yang biasa terjadi di sekolah ya Pak. Misalnya gini, eh, ada seorang guru misalnya ya Pak, Iya Bu. karena dia itu terlalu sibuk pagi-pagi, tidak sempat sarapan pagi misalnya. Dia mengambil waktu untuk mengajar itu dengan cara misalnya meninggalkan murid Oh, meninggalkan murid lagi belajar kan di sekolah kelas, kemudian dia makan di kantin. Ketika dia misalnya pergi di kantin, tiba-tiba anak di kelas itu karena nggak ada yang jaga, tidak ada yang memantau, misalnya terjadi perkelahian. Akibat perkelahian itu kan paling tidak nanti ada pengaduan ke orang tua itu ya Pak. iya Bu. Jadi kita sebagai misalnya teman dia yang berada di samping kelas misalnya, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita ikut apa yang kita lakukan saat itu misalnya? Apakah kita melapor ke kepala sekolah karena ibu ini meninggalkan kelas, sementara ibu ini misalnya punya penyakit mah Pak. Jadi Hmm, kalau nggak makan jam 9 gitu nggak bisa, kan ada gitu ya Pak ya, orang sakit kalau makan pagi dia nggak bisa jam iya. 9 baru bisa makan. Di situ kan ada dilema berarti. Dilema etika, rasa kasihan, tapi harus ada juga rasa keadilan, ada rasa apa ya? Itulah kalau saya misalnya seperti itu contohnya Pak. Bagus Nggak juga tahu tuh Bu kalau yang lain. pengalamannya Bu. Kan sering gitu kadang-kadang Iya Bu. terjadi sering kayak gitu kan. Rasa keadilan, rasa kasihan, kebenaran, lawan kesetiaan. Jadi kalau saya lihat di situ ada dua ya. Iya. Kalau kasus saya sedikit mau cerita tentang kasus yang saya alami ya Bu. Baik, Ya, silakan. kasus saya mengenai selama pembelajaran daring ini juga Bu. Karena kan ada juga siswa selama pembelajaran daring ini kan yang diutamakan sih sebenarnya media gadget sama mereka. Jadi ada juga dilema bagi saya eh, pada saat siswa yang tidak memiliki HP pada masuk pelajaran saya, mata pelajaran saya. Dimana saya tanya kenapa masalahnya dia pembelajarannya gimana, apa. Jadi saya pada saat pembelajaran itu dia cerita, kebetulan saya panggil juga ke sekolah tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Saya ajak juga cerita dengan orang tuanya. Kemudian pada saat itu si orang tua dan anak juga mengatakan memang bahwa mereka tidak ada alat komunikasi untuk mendukung pembelajaran secara daring. Kemudian karena selama ini kan pembelajaran masih di lingkungan kita ini Bu, masih daring. Jadi saya dilema juga bagaimana supaya anak ini pembelajarannya, karena kan rumahnya agak jauh juga Bu. Jadi kalau misalnya dia ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan, kita nggak tahu juga di jalan gimana. Apalagi suasananya COVID seperti ini kan, di lingkungan kita zona merah, kan begitu kan Bu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasinya itu juga jadi suatu dilema juga sama saya supaya juga anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran. Kalau dari segi pembelajarannya sih kemampuan kognitifnya eh, dia sebenarnya rajin, tapi karena situasi pembelajaran daring seperti ini dan dari kebutuhan ekonomi orang tua, jadi dia ikut bantu orang tuanya juga. Jadi pembelajaran dia selama daring ini itu yang jadi berkurang begitu. Jadi dilema juga bagi saya biar kita sama-sama memutuskan bagaimana mengatasi dilema kita ini Bu ya. Masih mic-nya masih mute Bu, maaf Bu. Jadi ini ada dua kasus yang kita tunjukkan ya Pak ya. Iya Kalau Bu. tadi Bapak kasus yang Bapak
pribadi dan saya mungkin kasus yang kadang saya temui di lapangan gitu ya. Kira-kira yang mana yang akan kita pilih ya? Karena tadi kita ada poin-poin tertentu tadi ya Pak ya. Iya, Ada benar. 9 poin dan 4 paradigma dilema etika yang akan diambil. Iya. Jadi kira-kira yang mana yang pas yang akan kita bahas di antara dua kasus? Sesuai kesepakatan kita saja, Bu. Kalau menurut saya sih kasus Ibu sangat menarik juga nih, karena masalah Pola. sekolah juga kan, sama seperti saya, tapi kita harus memilih salah satu. Kita, kalau menurut saya, kita coba di kasus Ibu lah penyelesaian masalahnya. Gimana menurut Ibu Romian? Iya, kalau menurut saya kasus Ibu Erita aja, karena ini juga sering juga terjadi di sekolah saya. Iya. Jadi kasus Ibu Romian, kebetulan saya lagi share screen, saya lagi rekamnya. Poin-poin yang tadi gimana ya? Yang 9 itu ya, paradigmanya dan prinsip dilema etikanya, Bu. Kalau paradigmanya itu 4 paradigma tadi ya, kalau saya memilih dari yang saya ceritakan itu ada rasa keadilan lawan rasa kasihan dan kebenaran lawan kesetiaan kalau saya lihat ya. Karena di sini kan rasa keadilan itu kan di situ saya lihat guru itu tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu ya, sementara guru lain melaksanakan tugasnya. Sementara ada rasa kasihan karena beliau itu karena rasa sakit yang dialami Yamaha itu dia tidak bisa gitu. Kira-kira apa ya. Kemudian kalau kebenaran lawan kesetiaan itu kan karena dia adalah teman kita. Kemudian apabila kita mengadu dengan kepala sekolah karena kebiasaan ibu ini juga akan menjadi sebuah dilema bagi ibu itu bekerja gitu ya. Iya, Jadi benar. saya merasa itu ada 2 paradigma. Kalau menurut Bapak paradigma itu tepat atau tidak ya Pak? Kalau Ekonomian. kalau ya. Kalau menurut saya sih sudah tepat sih, keadilan lawan kebenaran juga lawan kesetiaan, kan begitu, karena ini termasuk rekan sejawat juga ya. Ya. Bagaimana? Tapi kalau dia kadang itu berbahaya juga kepada murid gitu ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Jadi nanti dia kita bedah di konsep pada 9 apa tadi ya. 9 Di uji siapa yang legal. terlibat, fakta-fakta yang relevan ya kan. Iya, Kemudian benar, Bu. uji benar, salah dan apanya lah. Kalau prinsipnya, Bu, prinsip keadilannya itu, prinsip pengambilan keputusan itu berbasis rasa peduli, kurasa ya. Iya, kayaknya. Itu Pak ya. Keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip ya. Prinsip, Bu. Prinsip Berbasis peraturan ya. Berpikir berbasis peraturan. bisa peraturan, bisa Bisa peduli. peduli. Ya, peduli juga kita dengan nasib murid, peduli juga dengan nasib guru ya kan. Iya, benar. Berbasis ada juga di situ peraturan saya lihat. Tapi peraturan lebih pas lagi, karena kan kalau misalnya dalam pembelajaran kan nggak boleh gurunya makan. Iya. Harusnya gurunya itu punya antisipasi ya bagaimana dia mengatasi penyakitnya. Jangan dia gara-gara sakitnya dia melalaikan pekerjaannya sebagai guru sehingga anak berakibat fatal ya kan anak-anak kalau berangkat di kelas kan bahaya ya. Benar, Bu, benar. Kalau dari 9 prinsip tadi, Bu, langkah-langkahnya itu kita cross check satu-satu ya. Dari uji legalnya itu ada para yang legalitasnya ada yang dilanggar nggak gitu. Kalau legal sebenarnya karena dia tidak melakukan pemukulan kepada murid sebenarnya dia nggak ada melanggar hukum ya, cuman Iya. anak-anak itu yang bertengkar ya. Tapi kalau uji regulasi Ada. ya kan kode etiknya udah dilanggar nih ya kan Pak. Iya, Bu, peraturan di sekolah pun ada juga dilanggarnya ya. Jadi guru ada dilanggarnya berarti uji regulasi ada, tapi kalau uji legal ini kayaknya enggak ya. Tidak. Pelanggaran hukum enggak ya. Tidak ya, Bu. Heeh. Kemudian apa ya, Bu? Poin yang ketiganya ya. Kebetulan saya share screen, jadi rekam layar nampak semua begitu. Iya ya. Uji intuisi.
Uji intuisi ya. perasaan apa yang salah dalam situasi ini. Jadi berarti dia terjadi kesalahan karena pertama meninggalkan tugas. Meninggalkan Kemudian tugas. gara-gara itu, Kedua karena dia sakit. Rasanya dia sakit. Ya, intuisinya karena meninggalkan tugas. Satu lagi yang dikatakan Ibu Romian juga karena memiliki sakit mah. coba ya. Sebelumnya keputusan yang kita ambil dalam kasus ini apa, Bapak Ibu? Kalau kita sudah melihat kasus Ibu itu kan, sebelumnya keputusan yang kita ambil dalam kasus Ibu ini apa? Apakah kita langsung melapor ke kepala sekolah atau kita berdiskusi sama guru tersebut? Memang kalau melihat dari situasinya, kalau sekali-sekali barangkali masih bisa kita simpan ya. Tapi kalau selalu gitu ya, Iya. ini kan apa? Ini kalau kita ikutin yang seperti tugas kita ya, apa keputusan yang Anda ambil, gitu kan? Kita sebagai rekan, Tapi ya, kalau kita sebagai rekan dia, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di situ pertanyaannya seperti itu ya, Bu ya. kalau yang 9 langkah itu kan Pak, 9 langkah itu kan, yang A-nya kan apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ya kan? Iya. Maka dia ada rasa keadilan, rasa kasihan, kemudian apa tadi? Tanggung jawab, nilai-nilai yang bertentangan dia tanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab. Yang terlibat berarti yang terlibat itu guru, murid, ya kan? Siswa yang bertengkar tadi, kemudian kita yang menyaksikan ya, kita termasuk nggak? Rekan termasuk, Bu, rekan kerja. Iya. Kemudian siapa apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Itulah tadi fakta-faktanya. Murid bertengkar ya, murid bertengkar di dalam kelas, kemudian guru meninggalkan kelas untuk makan di apa namanya? Untuk sarapan. Ya sarapan. Jadi murid bertengkar, guru tidak ada di kelas. Guru memiliki sakit mah. Guru memiliki sakit mah. Kemudian benar. Kemudian kalau boleh ini Bu, saran Bu, ada juga sih sebenarnya di situ jam pelajaran guru tersebut di awal pelajaran ya. Roster les pertama gitu ya. Harusnya dipindah ya kalau solusi ya kan ya. Iya, nggak mungkin di les ke-7 misalnya dia sarapan udah makan siang kurasa Bu ya. Berarti kan solusi di situ berarti yang tak terduga ya Pak ya. Iya, situasi tak terduga ya. Bisa itu. Kemudian apa tadi? Pertanyaan selanjutnya apa Bu? Jadi berdasarkan perasaan kami intuisi tadi Pak, siapakah yang salah gitu kan? Yang salah dalam situasi ini berarti jawabnya guru ya. Guru. Kalau Guru. uji intuisi tadi, Iya, guru Bu. berarti yang salah adalah gurunya karena meninggalkan tugas di saat jam belajar. Kemudian apa yang Anda rasakan di dalam keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Tidak nyaman. Tidak nyaman lah Bu. Tidak nyaman karena menyangkut nama baik sekolah, ya, Profesi. profesi.
karena gurunya tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan tugas dengan disiplin ya. Benar, Bu. Kemudian kira-kira apa keputusan yang diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Berarti ini bisa kesepakatan kita nih, karena panutan atau idola. Berarti orang yang bijaksana lah ya, Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Romian gimana kita? Keputusan apa yang kita ambil nih, Bu? Kalau Ini keputusan yang Kalau itu kita kan sebagai idolanya, kalau itu sebagai idola saya lah, misalnya guru itu bermasalah, itu sebagai idolanya apa kira-kira yang akan ibu lakukan? kalau saya sih yang akan saya lakukan terhadap ibu tersebut ya Bu ya. Nah, Saya misalnya bersama idola itu kan ada orang tua ya, ini pun idolakan kita, misalnya orang tua pun idolakan kita. Jadi kalau ada kasus seperti itu terhadap guru tersebut, bagaimana pada saat idolanya? nggak ada yang diidolakan dari dia karena dia tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. maksudnya bukan dia idolanya, Bu. Kalau saya ya, kalau menurut saya idolanya yang istilahnya yang bijak, istilahnya bukan harus yang orang idolakan. Kira-kira menurut panutan kita, keputusan apa yang diambil gitu? Iya, kalau keputusan yang saya ambil Pak, saya akan berdiskusi kepada guru tersebut untuk membicarakan hal yang terjadi di kelasnya. Kenapa dia sampai meninggalkan kelasnya begitu? Apa sebabnya? Apakah tidak ada jalan yang keluar sebelum dia pergi sekolah gitu, sarapan dulu, gitu Pak. Jadi berdiskusi dulu lah dengan guru tersebut agar kelasnya itu pun tentram, jangan sampai dia meninggalkan kelasnya gitu dengan alasan-alasan yang di luar peraturan dari sekolah gitu. Ya agar apa ya, lebih pandai mengelola diri lah istilahnya kalau kita baca dalam Pengelolaan diri ya. pandai mengelola diri, agar tahu menempatkan situasi dan kondisi, kapan waktunya makan, kapan atau mengendalikan dirinya juga, membawa dirinya bagaimana untuk sehat, itu kan termasuk ya. Sehingga tidak merugikan murid dalam belajar. Ya itulah kalau sebagai panutan idola menyarankan ya. Iya. Iya Bu. Tetapi penyampaiannya harus dengan situasi yang benar dan waktu yang tepat, Bu, agar teman kita ini juga tidak merasa tersinggung, ya kan, dengan kejadian yang seperti ini. Karena memang susah di situ ya kan Pak. Iya. Kadang-kadang kalau kita lihat kenyataan, kadang-kadang itu guru menyuruh murid untuk membeli sarapan dia, gitu ya Pak ya. Iya. Ada Nggak pikir keselamatan. karena guru juga manusia kan, Bu, ada rasa egoisnya juga ada gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dan sepatutnya, kadang karena keegoisan masing-masing ini jadi nggak ketemu dia begitu. Kadang kita pun kalau mau memberikan nasihat kepada guru apalagi yang sudah senior, itu susah. Nah, itu yang sering kita hadapi ya. Kita dibilang so pintar, so hebat. Jadi Kemudian selanjutnya kita ini apa? Langkah selanjutnya selain kita diskusi, langkah selanjutnya apa kita lakukan? di sini mengikuti pertanyaan sebelumnya ya kan Pak. Iya, Bu. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana itu dekat ya Pak ya. Iya, paradigmanya ya. Tapi ada dua kalau nggak salah ya paradigmanya ya. Keadilan dengan rasa kasihan, kemudian Kebenaran lawan kesetiaan. nah itu kemudian tiga prinsip. Dari tiga prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Tadi sudah kita bahas ya Pak. Ada dua juga sih, Bu. Prinsip berbasis peraturan sama prinsip berbasis rasa peduli. Iya, dua. Iya, Bu Romian ya. Iya Pak, benar Pak, benar. Kalau ini, Yang selanjutnya apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? trilema apa itu ya, Bu? Investigasi opsi dilema. Iya. Kalau menurut saya dari kejadian yang kita sudah sepakati tadi, ada juga sih sebenarnya kejadian yang sesuai dengan trilema itu.
mana tahu untuk kedepannya bisa diatur juga mengenai jadwal ibu ini. Ibu ini dipanggil dalam menentukan jadwalnya, tetapi jangan juga dalam arti ibu ini bisa dengan bebas memilih jadwal pembelajarannya juga begitu. Jadi kayak Jadwal ya. iya, Karena setiap orang tuh punya kebutuhan ya Pak ya. iya, karena kan masih banyak juga rekan-rekan guru lain. Jadi tidak mengganggu kepentingan guru lain juga gitu kan. Berarti artinya harus ada diskusi dengan semua pihak ya Pak. Iya, benar, Bu. Bagaimana menempatkan Diskusi dengan semua tersebut, pihak. sehingga semua membuka hati ya kan. Iya, benar. Itu nanti di orang ibu yang catat dulu ya. Nanti saya soalnya merekam ini. Nanti kita diskusikan lagi. Garis besarnya saja, Bu. Berarti mengatur apa tadi ya? Mengatur jam pelajaran guru tersebut ya. Iya, melalui forum diskusi bersama guru-guru di sekolah. Diskusi di sekolah. Terus itu aja ya Pak ya. Apalagi ya? Berarti menyarankan lah ya, menyarankan misalnya guru tersebut untuk apa ya, untuk berobat supaya kesehatannya. Iya. Menyarankan guru untuk inilah ya, untuk mengatasi penyakitnya ya, Mengatasi penyakitnya ya. dengan berobat. Terus kalau kepada murid, kira-kira apa yang kita bisa tanamkan kepada murid sehingga guru tersebut apabila misalnya suatu saat akan datang ada guru yang tidak berada di kelas sehingga murid tersebut bisa mengendalikan dirinya. Iya, benar. Itu hal yang paling penting ini, Bu. Nilai karakter lah ya. Iya. Sosialisasi pendidikan karakter lah, Bu. Menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Kemudian juga memasukkan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajaran ya. Apa tuh, Bu? Memasukkan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajaran. Iya, benar, Bu. Contohnya nih apa kita buat ini Pak mengenai sosialisasi pendidikan karakter ini? Di dalam setiap pembelajaran kita masukkan, Bu. Bisa jadi dalam bentuk video pendidikan karakter kita sampaikan mengenai nilai-nilai budaya sekolah. Kan nilai-nilai moral siswa kan perlu juga sekali-sekali pembelajaran, di akhir-akhir pembelajaran kita tayangkan video pembelajaran atau di awal juga boleh. Kalian apa ya, memberikan motivasi, persepsi ya. Iya, benar, Bu. Contoh macam yang video apa ya, kancil ya. Nah, itu kan nggak panjang dia, paling 3-4 menit 5 menit ya. Tapi bisa merangsang anak untuk berpikir ya. Iya, seperti Oh itu. begini, berarti ada jalan keluar. Kalau misalnya guru tidak ada, apa yang harus kami buat? Kan gitu ya. Kan sering gitu ya. Kemudian apa keputusan yang akan diambil? Keputusan yang akan diambil Apa keputusan yang kira-kira kita ambil pada saat kejadian itu, Bu ya? iya, Pada saat kejadian itu ya. keputusan yang diambil. Seperti yang dikatakan Bu Romian tadi, menjumpai guru tersebut, Mengajak bicara ya. mengajak bicara, meluangkan waktu sebentar, mengajak bicara.
Ini sama kejadiannya macam kejadian siswa diterik matahari. Yang nangis-nangis. Iya. Berarti kalau tindakan yang pertama kali pada saat kejadian, berarti kita harus turun tangan untuk memisahkan anak berlelah ya. Iya. Iya. Iya, benar. Ya. Kita masuk dulu ke ruang kelas, menenteramkan mereka. Panggil gurunya. Berarti di sini kita nggak mengadu ke kepala sekolah ya, Pak? Nah, kemudian itu sebenarnya gimana ya saya katakan ya. Kalau tidak enak juga kalau kita yang menegur guru tersebut, kan begitu kan? Tapi kalau tidak enak juga di sini inilah dilema etikanya, Bu. Tidak enak juga kita langsung melapor kepala sekolah nanti karena rekan sejawat kita nanti langsung berpikir aneh seperti kita seolah-olah ngambil perhatian begitu kan. Padahal kita melihat ada tanggung jawab yang tidak dilaksanakan, ada penyimpangan. Kira-kira gimana, Bu? Langkah selanjutnya kita yang menegur atau langsung melapor kepada kepala sekolah? Menegurnya maksudnya dalam arti teguran ini memberitahukan, karena kan mungkin di kantin ibu tersebut atau guru tersebut lagi makan nggak terperhatikan anaknya gitu kan. Kejadiannya ini sangat kompleks juga begitu. Tapi kalau kita sudah ada katanya di atas mengatur jam pelajaran dan mengajak semua guru untuk berdiskusi, berarti sudah sampai ke kepala sekolah ya kan, Pak? Kalau ada kayak gitu kasus permasalahannya kan? Itu kalau kasusnya yang ibu katakan tadi yang sama-sama kita ini kan tadi, Bu, itu untuk kasus tak terduga, Bu, keputusan tak terduga. Iya. Nah, ini kan keputusan yang saat ini begitu. Jadi karena rasa kasihan tadi, Pak, terpaksa dia ke kepala sekolah gitu ya? Itu dia. Dilema kan, Bu? Dari dilema yang kita ambil tadi, paradigma ya. Iya, benar. Berarti kita nggak mengadu ke kepala sekolah, cuma kita mengajak guru ini untuk apa? Untuk berubah sedikit untuk kebaikan bersama kalau saya lihat. Karena memang kadang-kadang kita kan kalau bekerja gitu, kasihan kita dengan kawan kita lindungi ya kan gitu. Iya, benar. Tapi kalau bisa jangan terus-menerus gitu ya. Iya. Ini kejadiannya ini kalau keadilan lawan apa tadi, Bu? Rasa kasihan ya? Paradigmanya keadilan lawan kasihan dan keadilan lawan kasihan sama kebenaran lawan kesetiaan. Ada dua sih di ini. Kalau saya kan Iya, Bu. saya lakukan yang seperti ini, saya menutupi kawan saya tadi. Jadi ya kebenaran lawan kesetiaan, Bu ya. Ya, tunggu aja kapan dia dapatnya di depan kepala sekolah gitu kalau saya. Ini memang benarnya itu gini, karena dia sakit, ya kan, Pak? iya. Sementara dia harus bekerja, dia bekerja kan untuk hidupnya, kan gitu. Iya. Jadi benar berarti makanan itu benar, walaupun sebenarnya nggak tepat, ya kan? Iya. Jadi sehingga gara-gara itu mulut berantem. Jadi kebenaran lawan kesetiaan, karena kita menutupi. Jadi dilemanya kan kebenaran lawan benar sebenarnya. Iya. Benar kalau dia makan, karena dia sakit, kalau dia terus sakit dia nggak bisa mengajar. Kan Iya. gitu. Iya. Benar. Tapi dia kawan kita juga. Kalau dia kan kasihan. Nah. Kalau menurut saya sih memang ya ini memang benar-benar suatu dilema. Tetapi harus ada yang diprioritaskan dari paradigma ini. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan atau keadilan lawan rasa kasihan ya. Iya, Bu. Nah, keadilan lawan rasa kasihan. Kebenaran lawan kesetiaan juga benar sama benar. Keadilan lawan rasa kasihan juga benar sama benar. Kan begitu kan, Bu? Jadi kalau menurut saya sih memang harus keadilan versus rasa kasihan.
Kadang kita kalau kita berpikir seperti itu juga, kita kasihan nengok guru tersebut sakit, dia makan karena untuk sakit mah, mencegah sakit mahnya juga. Tapi seketika itu juga murid lagi berantem juga, kan kasihan juga. Nah, jadi Sulitnya. iya. Jadi kalau menurut saya agak lebih condong lebih mengutamakan paradigma keadilan lawan ke rasa kasihan. Memang kadang kita kalau rasa kasihan ini agak susah memang ya Bu ya. Bukan merasa kasihan, tapi kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Kalau menurut saya sih lebih condong ke keadilan lawan rasa kasihan. Kasihan itu kita berarti kita nggak akan ngadu juga ya Pak. Berarti yang prinsip yang kita pakai ini Bu, prinsip apa Bu? Prinsip Peraturan. Peraturannya kan tadi keadilannya supaya adil sama Iya. ya guru itu harus merubah dirinya. prinsip berpikir rasa peraturan ya kan Bu? Peraturan. Nah. Gimana? Bukan rasa peduli, tapi kalau misalnya tadi ada di tambahan, kita boleh masukkan itu gitu. Atau ada pertanyaan tambahan di situ, berarti kita bisa duluan kita prioritaskan yang pertama rasa peraturan, prinsip berbasis peraturan. Tapi kalau ada tambahan pertanyaan selanjutnya, adakah paradigma lain atau prinsip lain, kita boleh nambahkan rasa peduli. Begitu juga yang keadilan, kebenaran lawan kesetiaan. Karena dari saya kebetulan belum tidak bisa lihat, bukan tidak bisa sih. Saya lihat ininya, nanti saya terganti rekam layarnya begitu Bu. Kita nggak nampak. Kira-kira menurut Ibu gimana Bu? Ibu Romian, Bu Erita? Izin Bu, mic-nya mute Bu. Izin Bu, oke. Kalau saya tadi merasa kok jadi ini ya, berpikir berbasis rasa peduli. Kalau peraturan, peduli itu karena kita mau mengajak guru berbicara, mau ikut serta dalam kelas itu mendampingi murid yang bermasalah, dan kita peduli dengan masa depan guru ini sehingga kita tidak memberitahukan kepala sekolah dengan kasus dia. Berarti nggak boleh juga seperti itu Bu. Kita berikan kepada guru tersebut berpikir rasa peduli, tetapi kan ada yang tidak dijalankan, tanggung jawab yang tidak dijalankan oleh ibu ini juga karena pada peraturan. Nah di sini gimana? Peraturan ya Bu? Karena kan tadi yang ada yang tidak terlalu tadi kan adanya karena ada peraturan itu kan makanya kita berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyusun jam pembelajaran dia kan. Iya. Berarti kan itu peraturan itu sebenarnya. Peraturan. Berarti itu sisi peraturan ya. Iya Bu. Berpikir berbasis peraturan. Menurut Bu Romian gimana Bu? Lebih condong kemana? Lebih condong ke berpikir berbasis peraturan Pak, karena kan memang peraturan di sekolah itu tidak boleh guru dengan alasan apapun untuk makan di saat jam pembelajaran dimulai. Baik main handphone kan dia juga dilarang di dalam waktu pembelajaran. Di saat jam pembelajarannya berlangsung ya. Iya Pak. Kebetulan ibu ini juga yang membawa jam pelajaran dia, ya kan? Ini tergantung kesepakatan kita sih Bu. Gimana? Mic-nya di mute Bu. Termute Bu.
Berarti itulah keputusan kita ya Pak ya, mengajak bicara bagus-bagus guru tersebut, kita ikut membantu murid yang pada saat itu memang membutuhkan kita sebagai guru yang berada tepat di samping kelasnya, dan memberikan arahan ya. Iya. Misalnya solusi apa yang bisa dilakukan. Apa perlu kita kan perlu kita, kalau di sini saya lihat kan berpikir berbasis peraturan. Apa perlu kita di sini berhubungan dengan kepala sekolah, karena yang wewenang penanggung jawab peraturan ini kan kita dan kepala sekolah juga kan, khusus untuk dalam tugas dan tanggung jawab guru. Tapi terlebih lagi kalau ke ini kita bisa tambahkan lah Bu di ceritanya, di kasus tersebut kejadian ini terus-menerus berlangsung. Kalau sekali kejadian, memang sebenarnya kalau sekali kejadian kita katakan seperti itu memang tidak baik. Tetapi kan masih bisa ada istilahnya kalau di surat peringatan pertama begitu kan. Ini kan kalau kejadiannya berlangsung secara terus-menerus, ini sudah menyangkut ranah dan tanggung jawab kepala sekolah untuk memberikan sanksi atau apa begitu kan, untuk memberikan pengarahan langsung kepala sekolah. Tapi kalau misalnya SP1 atau surat peringatan pertama masih kita boleh lah. Nah, jadi tergantung situasi kasus ceritanya Bu, biar nggak terlalu kita muluk-muluk kan nanti kan. Berarti kejadiannya ini apakah kita anggap pada saat itu kejadian berlangsung dan terus-menerus, apakah pada saat kejadian? Kalau menurut saya berdasarkan penyakit yang diderita oleh guru tersebut, kita anggaplah pada satu hari, pada satu minggu, dan di satu hari tersebut ibu tersebut masuk di hari pertama, masuk di les pertama. Pasti kan di minggu kedua pasti berulah lagi seperti ini, karena ini penyakit mah begitu. Nah, berarti ini kejadiannya terus-menerus kan begitu kan Bu? Nah, berarti ini harus kita laporkan ke kepala sekolah sebenarnya. Bagaimana mengantisipasinya begitu. Agar menjadikan ibu ini jadi bertanggung jawab begitu. Atau guru tersebut ya, Bapak juga entah guru tersebut. Guru tersebut ibu guru atau Bapak guru nih Bu tadi? Anggap aja ibu guru ya. Oh, berarti ibu guru tersebut bertanggung jawab begitu Bu. Karena gini juga ya kan Pak, kan dari keadilan lawan ke kasihan ya. Iya. Sebenarnya kita kasihan juga, sebenarnya dengan cara kita menyampaikan ke kepala sekolah itu rasa kasihan. Apabila misalnya terjadi ya, berdarah jiwa anak berantem, atau terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa anak, keselamatan anak, itu yang otomatis yang merasa dirugikan pertama kali dia kan. Iya benar juga. Yang anak sudah anak ya pun, jadi ujungnya nanti urusannya kepada polisian. Kalau tadi masih institusi, kalau kita biarkan terus-menerus, dia mengarahnya ke yang nomor satu lagi ya kan Pak. Iya, nama baik sekolah juga kan jadi tidak baik juga ke masyarakat kan. Berarti kita ke keadilan versus apa ya Bu? Kasihan ya. Rasa kasihan ya. Ini kan sebenarnya Pak, ini masih bersyukur kalau kisah ini masih rasa kasihan sampai ke kepala sekolah. Kalau kasus ini sampai ke orang tua, orang tua tidak terima, lebih gawat sebenarnya. Iya, lebih gawat lagi. Berarti sudah pas itu ya dengan supaya menjadikan tanggung jawab sama guru tersebut ya. Karena kan kalau jawab pembelajaran sebenarnya kan sudah diberikan jauh hari sebelum proses pembelajaran itu dimulai kan. Pasti ibu tersebut apalagi sudah mengalami sakit tersebut. Itulah pengelolaan diri yang Ibu katakan tadi ya. Kemudian ini ya, kita lanjutkan ya Pak ya. Iya Bu. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Tadi keputusan kita sudah apa nih Bu? Mengajak berbicara guru tersebut dan akhirnya mengajukan hal tersebut kepada kepala sekolah karena hal tersebut berlangsung terus-menerus seringkali gitu ya. Cuma baru sekali inilah terjadi perkelahian. Jadi
Jadi gimana ya? Izin Bu, kalau kita mengajak diskusi guru tersebut dan melaporkan kepala sekolah, ini dua hal yang bertentangan juga ini. Karena kita sudah melakukan diskusi sama guru tersebut. Kepala langsung maju. Nah, padu juga nggak sopan. Tetapi kan kita sudah berpikir dengan paradigma tadi, kalau menurut saya, kita memang harus melaporkan ke kepala sekolah tersebut. Iya. Terlepas kita, karena kita juga peduli sebenarnya sama guru kita. Mungkin bukan ranah kita yang memberikan, walaupun rekan guru sejawat kita, tapi bukan ranah kita untuk memberikan teguran atau nasihat atau hal semacam itu lainnya kan kepada guru tersebut. Tetapi kalau dalam perbincangan non formal, kita masih bisa memberikan ini. Tapi kan kejadiannya pada saat itu begitu. Iya. Ya, namanya juga keadilan ya Pak. Iya. Apalagi di sini keadilan kepada anak juga. Anak-anak juga mendapat pendidikan, anak-anak yang bertengkar tadi itu memang berhak juga mendapat keadilan. Iya benar. Seperti itu. Berarti kesimpulannya mengajukan kepala sekolah ya. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Kira-kira Bu Romian setuju? Setuju Pak. Jadi ini nggak perlu kita masuk ke kelasnya. Awalnya kan kita ini ngapain murid dulu, melerai murid dulu. Itu awal yang pertama ya. Oh berarti dengan bersamaan melapor ke kepala sekolah ini bolehlah kita bawa anak yang ini tadi, yang bertengkar tadi ke ruang kepala sekolah. Sebenarnya Biar aja nanti berbicara kepada kepala sekolah begitu. kalau menurut saya dari ilustrasi ceritanya seperti ini Bu. Kita kan melerai murid tersebut untuk kembali ke ini, kemudian mendamaikan mereka kembali. Sudah, alasan apa ini selanjutnya? Kemudian setelah kejadian itu kita mendamaikan mereka, kita kan melaporkan kepada kepala sekolah. Begitu menurut saya. Jangan kita bawa bukti, istilahnya nggak enak juga kita bawa murid untuk menceritakan ketidaktanggungjawaban rekan guru kita, karena kan membuat rasa malu juga sama didengar murid, begitu. Jadi ketika melihat murid lagi bertengkar, kita masih bisa mendamaikan, karena fungsi kita sebagai pendidik juga kan mendamaikan setelah mereka damai. Dan kurasa nggak butuh waktu yang lama untuk mereka untuk tenang sejenak. Kemudian kita laporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Kalau menurut saya sih begitu sih Bu. Tanggapan Ibu Erita dan Ibu Remian gimana? Udah pasti Pak. Jangan sampai anak pun ngikut pula dia pengen sampai ke kepala sekolah sama gurunya ya. Jadi kan istilahnya menguping dia kan? Cukup aja di kelas kita kasih ya. Iya, cukuplah di kelas saja. Dan yang terakhir ya Pak. Apa itu Bu? Coba lagi keputusan Anda dan refleksikan. Nah, ini berarti keputusan kita kan sudah saya klarifikasi ya Bu, kalau ada salah mohon ditanggapi Bu. Berarti keputusan kita ini yang pertama kita akan mengambil melerai murid yang lagi bertengkar tadi dan mendamaikan mereka kembali. Kemudian melaporkan kejadian tersebut akibat ketidaktanggungjawaban rekan guru kita kepada kepala sekolah. Kan itu keputusan yang kita sepakati ya. Iya. Iya Pak. Itu keputusan kita. Nah, lalu yang berhubungan dengan refleksinya. Tadi kan melaporkan jam guru tersebut yang tidak dijalankan agar guru tersebut
menjadi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya lah, begitulah bahasanya ya. Dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, yang refleksinya nih Bu, refleksinya ini bolehlah nanti itu kan, itulah refleksinya Bu. Refleksinya ini bahwa setiap guru itu harus bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya. Kemudian meningkatkan pengawasan terhadap murid ya. boleh Bu, meningkatkan pengawasan terhadap murid. Yang ketiga itu Bu, pendidikan karakter tadi. Ya. Ini boleh Pak gurunya sebelum misalnya dia kan ada guru piket itu kan Bapak Ibu kan. Iya. Nah, misalnya dia mau makan itu boleh dia tidak meminta bantuan kepada guru piket untuk mengawasi siswanya. Izin menanggapi ya Bu. Atau kawannya lah gitu kan biasa kayak gitu Iya. kan, tengok dulu kelasku ya. Iya benar-benar. Aku Izin menanggapi ya Bu. iya Pak. Namun sesuai dengan jadwal yang dan roster yang telah disepakati, sebenarnya walau bertentangan Bu kalau kita meminta guru untuk menggantikan kita untuk sarapan atau hal lain, kecuali kita izin ketika ada izin digantikan oleh guru pada saat yang bersangkutan atas kejadian yang tidak kita duga-duga, seperti ada kemalangan di keluarga begitu. Karena ini kan jadwalnya kan jadwal dia sarapan begitu. Dan ini berlaku untuk minggu-minggu berikutnya. Itu sih kalau menurut saya. Tidak etis kalau digantikan oleh guru yang lain karena itu udah tanggung jawab dia begitu. Mantap. Nanti ada pasti pertanyaan kayak gitu. Jadi refleksinya tadi menanamkan pendidikan karakter terakhir ya Bu Romian ya. Iya Bu, Pak. Pengawasan, kemudian apa tadi ya? Yang pertama tadi saya sebut tadi apa? Laksanakan tugas dan tanggung jawab ya. Iya. Dengan baik-baiknya. Ya kalau sebagai guru ini walaupun kita sakit kita harus tahu bagaimana mengelola diri ya kan. Benar Bu, benar. Kita tahu mengatasi sakit kita, karena kita kan berhadapan dengan manusia juga. Iya. Kita hadapi murid, berarti kan kita berhadapan juga dengan orang tua murid. Iya. Jadi apa yang kita lakukan ke guru tadi itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi maksudnya empati juga itu. Kita menyadarkan guru tersebut untuk memperbaiki keadaan supaya jangan berlanjutkan berakibat fatal. Iya. Walaupun kita rekan sejawat, kadang inilah kadang berbeda tanggapannya kalau misalnya karena rekan sejawat itu ya Bu ya. Kadang di situ seolah-olah kita cari perhatian atau gimana sama kepala sekolah kan begitu kan. Terlepas dari tanggapan seperti itu, kita menjalankan fungsi kita sebagai profesional guru kan begitu ya Bu ya. Benar Pak, Bapak sudah Pak. Iya. Tapi kalau misalnya ada kasusnya sekali-kali, misalnya keselamatan ya Pak ya. Berkali-kali yang penyakitnya akut, nah itu yang bahaya. Iya. Dan itu bakal didiskusikan sama guru-guru, rekan guru juga melalui rapat kan, bagaimana itu termasuk kepedulian sosial juga antara rekan guru. Ini kita sampai jam berapa nih Bu? 60 menit Pak. 60 menit? Tadi 60 menit kan ya. Kalau saya lihat di sini kira. Pak Tanson, halo. Iya Pak. Ya, mohon izin saya sambil mengerjakan yang lain ini. Iya Pak. Itu sebetulnya sampai pukul 16.30 Pak, ya. Tapi kalau Pak Tanson masih banyak yang mau dibereskan lagi, silakan aja Pak. Baik Silakan Pak. aja, saya keluar dari room ini, Pak Tanson silakan lanjutkan ya. Nanti linknya kasihkan ke saya gitu aja Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas informasinya Pak.
Monggo lanjutkan Pak Tanson ya. Baik Pak. Iya, Pak. Sudah tadi ya, kasusnya itu karena dia sudah akut, terpaksa kita bekerja sama juga dengan kepala sekolah sehingga ada sosialisasi dengan guru lain untuk peduli dengan guru tersebut ya, supaya jamnya itu diatur. Iya. Nanti di situ udah berarti keputusan kita udah kita sepakati Bu ya tadi ya. Nah, Ya, Pak. tindak lanjut nanti dalam keputusan kita seperti yang Ibu katakan tadi lah Ibu Erita ya, mengatur jadwal pembelajaran Ibu itu begitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya pada saat forum diskusi ini cerita Bu ya, berbagi pengalaman ya. Sebenarnya kalau pada saat diskusi atau di rapat guru dalam pembagian jadwal pembelajaran itu kan didiskusikan bersama begitu. Walaupun tidak bisa mewakili kepentingan semua kan begitu kan Bu, tetapi ada yang bisa mayoritas lah tindakan orang, keputusan orang banyak itulah. Tapi kalau nggak menjalankan tugas tanggung jawabnya berarti itu udah melanggar, begitu aja sih kalau menurut saya. Berarti kan tadi Bapak bilang dari awal pembelajaran sudah mengatur jadwal kita ya kan sebagai guru. Berarti kalau misalnya tadi yang terakhir kita buat, berarti mengatur kembali gitu jadwalnya, diulang lagi. Kalau menurut saya sih ini kan tadi saya katakan di luar ranahnya ini Bu. Nah, tetapi kalau tadi kan kita ini kan udah bulat nih keputusan dan yang hasil diskusi kita udah bulat nih kan Bu. Saya mau cerita mengenai pengalaman kita gitu. Pasti itu udah didiskusikan. Tetapi kan tidak bisa keputusan yang diambil dan ditentukan oleh kepala sekolah juga mewakili semua. Tergantung kita juga, kembali lagi kepada rekan guru, legowo namanya Bu ya. Ternyata kita pengelolaan diri juga di situ harus Iya. gurunya yang mengatur dirinya. Karena kalau memenuhi untuk semua belum tentu bisa ya. Iya. Makanya tadi kan kalau kita rapat itu ada siapa guru yang bisa diajak bukan. Nah, gitu ya kan? Iya. Iya. Karena guru-guru SMP, SMA, karena dulu saya guru SMP gitu, masing-masing minta ya. kita yang baik-baikan gitu kan. Kalau dalam keadaan darurat. Apalagi kalau misalnya 2-3 sekolah Bu. Iya, betul itu. Karena dulu Pak, tugas saya membuat jadwal mata pelajaran untuk guru SMP, SMA kan. Bentrok-bentrok katanya, nggak tahu. Tapi sebagai kawan dan kawan ya. Sama Bu, kebetulan saya juga PKS di kurikulum. Ini juga yang selalu masalah di awal pembelajaran tahun ajaran baru, selalu masalah. Apalagi pembelajaran daring seperti ini kan Bu. Ada sekolah yang daring, bagaimana mengaturnya? Ribet dia Bu. Tidak bisa memenuhi keinginan semua guru lah, begitu. Tapi kita kembalikan kepada kepala sekolah, keputusan itu kan dari kepala sekolah. Ini udah pukul berapa ya Bu? Udah jam 4.35 Pak. Udah bisa lah ini ya. Nanti mohon di ini kan ya Bu, nanti biar saya saya susun, biar saya buat lebih rapi nanti untuk ditampilkan pada saat hari Senin ya. Oh ini Iya ya. Pak, ya. Iya, begitu. Jadi ini maksud Bapak saya menyusun gitu. Boleh. Saya menyusun tadi. Karena kan kebetulan saya tadi nggak sempat nyusunnya. Biasanya saya kalau diskusi bersama kawan-kawan, kebetulan Pak Nanang tadi meminta saya untuk share. Jadi saya nggak boleh nekan lain, takutnya nampak tampilan layar lain begitu. Nggak nampak muka kita jadinya. Iya. Berarti nanti saya mengarahkan kisah tadi lah ya Pak ya. Boleh di-share ya Bu? Saya share nanti sama Bapak sama Ibu ya. Iya Bu. Sama-sama dibaca. Nanti kalau kurang-kurang kan bisa ditambahin. Iya benar Bu. Nanti kita revisi lagi pada saat udah mau tampilnya kan, misalnya di pagi harinya kita kasih lagi kayak mana ada ini yang perlu ditambahi atau tidak, udah pas atau belum begitu. Begitu ya Bu. Nanti kita bikin WA grup ya Pak. WA grup dulu sementara 3 orang. Kayaknya kalau WA grup sepertinya ini kita 3 aja cukup WA pribadi satu-satu diteruskan 2 bisa juga ya Bu ya. Tinggal dikirim aja. Soalnya banyak kali WA grup ini. Iya. Mana aja ada Bapak. Iya Bu. Oke baik. Nanti saya share Pak ya. Iya Pak. Saya susun dulu kalau kurang pas nanti tinggal tambahin aja. Baik, terima kasih sebelumnya Bu ya. Oke, baik Ibu Romian, Ibu Erita, kita akhiri diskusi kita bersama ini.
Semoga keputusan kita ini dapat setuju juga dengan teman-teman juga yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Salam sehat selalu Ibu-ibu ya. Ya, harus semangat, Pak. Semangat. Ya. Oke. Salah kita Bu ya. Iya Bu. Mari Bu. Silakan Bu. Izin net ya Pak. Baik Bu.